Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita lanjutkan untuk mata kuliah riset keperawatan. Kita akan membahas tentang analisis data. Ya, analisis data ini masih masuk di dalam bab 3 penelitian. Ya, analisis data yang akan dilakukan itu dimulai sejak peneliti ada di lapangan, ya, dari awal atau sewaktu pengumpulan data sampai dengan semua data terkumpul. Ya, seperti kemarin yang sudah Ibu sampaikan bahwa nanti ketika kita ada di rumah sakit selama 1 minggu itu, ya, Anda 1 minggu di rumah sakit, maka selama 1 minggu itu kita melakukan pengumpulan data. Ya, pengumpulan data walaupun data yang kita dapat hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu sepertinya sudah lengkap, tapi ternyata begitu kita sampai hari keempat, masih ada yang kurang, masih ada yang kurang. Nanti silakan ditambahkan. Ya, sama ketika ada di komunitas dengan rentang waktu 1 sampai dengan 2 minggu itu. Ya. Nah, jadi kita sambil melakukan analisis selama kita ada di lapangan. Contoh, peneliti ingin mengembangkan asuhan keperawatan integratif untuk rehabilitasi stroke. Langkah awal yang dilakukan adalah mengembangkan model asuhan berdasarkan studi literatur. Nah, review kebijakan kesehatan dan peran perawat. Ya. Nah, kemudian peneliti mengadakan uji coba atau eksperimen menggunakan model integratif untuk rehabilitasi pasien pasca stroke dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup pasien. Karena itu, kita perlu informasi. Yang pertama adalah tentang persepsi pasien atau keluarga, tentang pelayanan kesehatan yang diperlukan untuk pasien pasca stroke. Kemudian kita juga butuh informasi tentang pengalaman keluarga, ya, pengalaman keluarga dalam merawat pasien. Kemudian bagaimanakah dukungan keluarga terhadap pasien pasca stroke. Kemudian jenis pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan keluarga dalam merawat pasien pasca stroke di rumah. Nah, itu apa saja, ya. Nah, ini kita perlu mendapatkan informasi ini terlebih dahulu. Nah, kemudian dilakukan dengan cara apa? Dengan mengemukakan fakta, ya. Selanjutnya membandingkan dengan teori yang ada. Dan selanjutnya kita tuangkan dalam opini pembahasan. Bagaimana teknik analisisnya? Ya, karena penelitian kita ini termasuk dalam penelitian deskriptif dengan studi desain kasus, maka teknik analisisnya kita akan menarasikan jawaban-jawaban yang diperoleh dari hasil interpretasi wawancara mendalam yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah. Ya, jadi jawabannya nanti berupa narasi. Ya. Nah, di sini kita, ya, melakukan observasi. Peneliti perlu melakukan observasi dan perlu melakukan studi dokumentasi yang menghasilkan data yang selanjutnya bisa dibandingkan dengan teori, ya, yang ada sebagai bahan untuk memberikan rekomendasi dalam intervensi tersebut. Nah, kemudian bagaimana nanti pada saat kita melakukan analisis data, apa langkah-langkahnya? Ya, jadi kalau di bagian analisis data di bab 3, proposal penelitian, yang pertama mencakup pengumpulan data. Ya, sebelumnya pengumpulan data sudah Ibu jelaskan khusus bagaimana pengumpulan data dilakukan, ya. Dari hasil wawancara, observasi, dokumen, itu apa saja. Kemudian dari hasil catatan lapangan, nah itu apa saja hasilnya. Ya, itu tahap pertama pengumpulan data di analisis data, ya. Yang kedua adalah tahapnya mereduksi data. Yang disebut dengan mereduksi ini, data hasil wawancara yang terkumpul dalam bentuk catatan lapangan dijadikan satu dalam bentuk transkrip, ya. Dan dikelompokkan menjadi data subjektif dan data objektif. Kemudian dianalisis berdasarkan hasil pemeriksaan diagnostik
kemudian baru dibandingkan dengan teori atau dibandingkan dengan nilai normal. Setelah direduksi, maka kita perlu melakukan penyajian data. Nah, penyajian data ini bisa macam-macam. Kalau kita di KTI dengan desain studi kasus, itu boleh pakai tabel. Ya, nanti boleh pakai tabel. Atau mau pakai gambar juga boleh. Atau bagan maupun teks naratif. Nah, tapi yang paling sering yang kita gunakan di dalam KTI kita itu adalah tabel, ya, dan bagan, ya, serta teks naratif, narasi. Itu sering, ya, untuk asuhan keperawatan sering yang itu kita pakai adalah dalam bentuk bagan, tabel, dan narasi. Nah, di sini pada saat kita menyajikan data, kerahasiaan dari partisipan atau klien kita itu harus dijamin dengan jalan mengaburkan identitas dari klien, ya. Seperti yang sudah kita lakukan, ya. Misal pasiennya siapa? Tuan A. Ya, namanya Tuan Akbar, tapi kan nggak kita tulis Akbar. Tuan A, Tuan B, ya, seperti itu. Itu menjamin kerahasiaan, ya, dari nama pasien. Kemudian tahap yang berikutnya di analisis data adalah kesimpulan. Dari data yang disajikan, kemudian data dibahas dan dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu dan secara teoris dengan perilaku kesehatan. Ya, kemudian penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induksi. Kemudian data yang dikumpulkan terkait data pengajian, diagnosis, perencanaan, tindakan, dan evaluasi. Ya, ini tahapan analisis data contoh, ya. Saya memberikan contoh untuk ini. Asuhan keperawatan klien yang mengalami HIV/AIDS dengan mekanisme coping yang tidak efektif. Nah, pada saat kita melakukan analisis data, kita dapatkan dulu dari hasil pengumpulan data tadi, wawancara, ya. Misal yang pertama kita pakai wawancara. Pada saat kita melakukan wawancara, kita rekam, ya, kita rekam. Kemudian hasil rekaman itu kita bikin transkrip, kita catat secara keseluruhan. Contoh, partisipan 1, apa saja jawabannya yang ada di lapangan, itu Anda pindahin dari hasil rekaman, ditulis, ya, seperti di depan ini. Bikinlah kolom-kolom seperti ini, ya. Atau mau diketik silahkan, tulis tangan juga boleh. Ya, ini hasil rekaman. Jadi hasil rekamannya ditulis ulang. Kenapa? Kita akan lihat ada nggak nih jawaban-jawaban yang kira-kira sama. Karena nanti kalau ada jawaban yang kira-kira sama bisa kita kelompokkan. Ya, pernyataan partisipan berupa kalimat atau paragraf yang mengandung makna tertentu sesuai dengan tujuan penelitian diberi tanda atau digarisbawahi. Yang penting-penting kita kasih garis bawah, ya, untuk mengorganisir data yang sesuai dengan topik nantinya, sesuai dengan topik penelitian kita. Ya, misal tadi topiknya adalah tentang asuhan keperawatan klien yang mengalami HIV/AIDS dengan mekanisme coping yang tidak efektif. Nah, maka pada saat kita mendengarkan rekaman, kemudian kita catat ulang, nah, mana nih fokus-fokus yang akan kita catat. Sejak kapan mengalami HIV/AIDS? Apa keluhannya? Di mana seandainya tertular? Terus bagaimanakah dia atau keluarga menghadapi situasi itu? Nah, itu semua perlu dicatat, ya. Nah, kemudian baru kita buat tabel ringkasan. Ya, tabel ringkasan ini berisi kumpulan data yang telah kita kelompokkan. Ya, misal nih untuk partisipan 1, partisipan 2. Respon saat diberikan asuhan keperawatan seperti apa, dicatat. Mekanisme copingnya bagaimana. Kemudian respon pasangan hidup atau keluarga juga seperti apa. Kita buat dalam kolom seperti ini, ya. Jadi intinya hasil pengumpulan data dari pasien atau partisipan dalam bentuk wawancara, observasi, pemeriksaan fisik
itu perlu dicatat kembali secara narasi dan dicatat secara real apa yang memang betul-betul dikatakan oleh partisipan. Ya, demikian untuk materi analisis data. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.